Halo teman-teman, perkenalkan saya Melisa Silva SP, calon penyuluh pertanian di Desa Onan Runggu 3, Kecamatan Sipahutan. Kali ini saya melakukan penyuluhan dan demonstrasi mengenai pestisida nabati di kelompok tani sejahtera bersama petani di Desa Onan Runggu 3. Sebelum melakukan penyuluhan, saya akan membagikan kuesioner untuk mengetahui tingkat pengetahuan petani sebelum dilakukannya penyuluhan, serta di akhir penyuluhan juga dibagikan kuesioner untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyuluhan yang telah saya dan tim saya lakukan. Penggunaan pestisida kimia sangat tinggi di masyarakat. Tanpa disadari, penggunaan pestisida kimia itu mengakibatkan banyak sekali hal negatif, yakni yang pertama, munculnya resistensi ataupun ketahanan hama terhadap pestisida tersebut. Yang kedua, penurunan hasil panen. Yang ketiga, pencemaran lingkungan dan kesehatan akibat residu kimia yang ditinggalkan. Sehingga salah satu hal yang dapat kita terapkan untuk mengurangi dampak dari pestisida kimia tersebut adalah penggunaan bahan-bahan organik, terutama dalam penggunaan pestisida nabati. Dalam penyuluhan kali ini, saya menggunakan media leaflet sebagai bahan bacaan kepada petani, sehingga petani dapat mempelajari sendiri serta mengetahui bahan-bahan apa saja yang dapat digunakan sebagai pestisida nabati serta kegunaannya bagi tanaman. Pada hari ini kami membuat pestisida nabati dengan menggunakan 3 bahan, yakni yang pertama bunga si pahit-pahit, yang kedua lengkuas, yang ketiga serai wangi, di mana ketiga bahan tersebut banyak ditemukan di Desa Onan Runggu 3, Kecamatan Sipahutan. Pestisida nabati dari ketiga bahan tersebut dapat diaplikasikan pada tanaman hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan tomat, kubis, ataupun pada tanaman pangan seperti jagung yang banyak terdapat di Desa Onan Runggu 3 untuk mencegah perkembangan hama ataupun penyakit. Setelah melakukan penyuluhan, kami langsung saja melakukan demonstrasi, di mana ketiga bahan tersebut dicacah terlebih dahulu. Setelah itu akan dilakukan penumbukan untuk mendapatkan tekstur yang lebih halus dari ketiga bahan tersebut, sehingga lebih mudah untuk dilakukan fermentasi dan penyaringan. Setelah semua bahan dicacah, maka selanjutnya kami melarutkan 10-15 ml deterjen yang nantinya akan ditambahkan ke dalam larutan fermentasi pestisida nabati. Sebelum memasukkan deterjen, maka ketiga bahan tersebut yang telah dicacah dan dihaluskan dimasukkan ke dalam wadah, kemudian dilakukan penyiraman dengan air, sehingga ketiga bahan tersebut sudah dalam keadaan terendam. Setelah dilakukan perendaman, maka larutan deterjen yang sudah dilarutkan dapat dimasukkan, kemudian ditempatkan di dalam wadah yang tertutup. Dapat berupa ember yang mempunyai tutup ataupun jerigen yang mempunyai tutup. Kemudian larutan pestisida nabati tersebut dapat didiamkan selama 24-48 jam. Dan pada saat ingin melakukan pengaplikasian, dapat disaring terlebih dahulu dengan menggunakan saringan ataupun menggunakan kain kasa. Larutan pestisida nabati dengan bahan utama tanaman si pahit-pahit, lengkuas, dan serai wangi sudah dapat diaplikasikan pada tanaman hortikultura seperti cabai, bawang merah, tomat, ataupun pada tanaman pangan seperti jagung dengan takaran 200-300 ml yang dilarutkan ke dalam 15 liter air. Untuk hasil yang maksimal, maka pestisida nabati ini dapat digunakan secara rutin 3 kali seminggu. Cukup gampang kan teman-teman dalam membuatnya, bahan-bahannya juga banyak di sekitar kita. Yuk kita tingkatkan pertanian yang ramah lingkungan dengan kembali ke alam dan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Sekian dari saya dan semoga video ini bermanfaat untuk kita. Saya Melisa Silva SP, calon penyuluh pertanian di BPP Kecamatan Sipahutan. Terima kasih. Horas, horas, horas.